Saus sambal dan saus tomat merupakan salah satu kekayaan kuliner Nusantara. Selain itu, kepraktisannya juga menjadi alasan bagi konsumen yang sibuk sehingga kerap mengkonsumsi saus sambal dan saus tomat dalam botol untuk pelengkap makanan dan menambah selera dalam bersantap. Tak heran, saus kerap disajikan bersamaan dengan makanan utama. Saus sambal kerap kita temukan di warung-warung bakso dan mie ayam di pinggir jalan. Namun, konsumen sering tidak sadar bahaya yang mengancam saat mengkonsumsi saus tersebut. Lupa. Yang ngerugiin banget sih kalau misalkan ada saus-saus yang bahan-bahannya dari bahan-bahan busuk kayak gitu, itu kan ngerugiin ngituin kesehatan. Mungkin dari kalau yang kayak gitu rasanya beda ya, rasanya beda, mungkin lebih asam. Jadi mungkin kita harus lebih selektif memilih saus itu. Di balik kegemaran masyarakat mengkonsumsi saus, ada oknum nakal yang berbuat curang mengambil keuntungan dengan membuat saus palsu dan dijual bebas. Pembuat saus sambal palsu ini seolah tertutup mata hatinya. Demi memperoleh rupiah dan alasan bertahan hidup, mereka mencampur bahan-bahan kimia berbahaya dan bahan busuk yang tidak layak konsumsi untuk membuat saus palsu. Anda menyimak reportase investigasi bersama saya, Ivan Kurnia. Tim reportase investigasi menemui salah seorang pembuat saus sambal palsu. Sebut saja namanya Jeki. Jeki sengaja membuat saus palsu dengan bahan-bahan yang busuk karena harga jual bahan busuk tersebut relatif lebih murah. Ya, biar ada lebihnya, Pak. Kalau yang pakai yang bagus-bagus mah nggak ada lebihnya sama sekali. Dari harganya? Ya, separuh, Pak. Separuh dari harganya ini. Jeki pun sudah memiliki warung langganan untuk memperoleh cabai dan tomat busuk bahan membuat saus palsu. Untuk mendapatkan bahan busuk tersebut, Jeki harus memesan sehari sebelumnya karena cabai dan tomat busuk menjadi rebutan pedagang-pedagang nakal lainnya. Secara diam-diam, tim reportase investigasi mengikuti Jeki berbelanja di warung langganannya. Benar saja, tomat dan cabai busuk yang dipesan Jeki sudah disiapkan oleh pedagang tersebut. Kalau misalnya cabai tomat, saya cuma satu tempat. Itu juga udah berputar. Buku sama warteg, sama lain-lain. Kalau nggak pesen dulu nggak kebagian. Jika cabai keriting di pasar tradisional dijual Rp50.000 per kilogramnya, dengan uang yang sama, Jeki bisa memperoleh cabai dan tomat lebih dari 10 kilogram. Jeki lalu mengajak kami ke toko langganannya membeli bahan kimia berbahaya sebagai pelengkap untuk membuat saus palsu, yakni boraks dan pewarna tekstil. Selain membutuhkan cabai busuk, tomat busuk, boraks, dan pewarna tekstil, Jeki masih membutuhkan bahan lainnya untuk membuat saus palsu mirip dengan aslinya. Bahan itu adalah cuka, pemanis buatan, ubi, pepaya, dan terigu. Sesampainya di rumah, tanpa dicuci satu persatu, bahan-bahan saus di blender. Setelah halus, bahan-bahan tersebut disaring dan dimasak dalam wajan besar dan dimasak selama 30 menit. Tak ketinggalan, Jeki memasukkan boraks dan pewarna tekstil rodamin B. Warna saus pun langsung berubah menjadi merah mentereng. Sambil menunggu saus masak, Jeki mencuci botol-botol wadah saus palsu buatannya. Botol sengaja dicuci dengan air tanpa sabun agar sausnya tidak berbau sabun. Jeki mendapatkan botol-botol ini dari pemulung atau tukang bakso yang menukar botol dengan sistem isi ulang. Tanpa pengeringan dan sterilisasi, Jeki langsung menuangkan saus buatannya. Selain botol, Jeki juga memperoleh segel dan penutup botol dari pemulung. Untuk menyulap tutup yang sudah jelek atau karatan, Jeki memiliki cara tersendiri. Jeki menggosok tutup botol menggunakan cairan thinner. Dan hasilnya, tutup botol bekas nampak baru dan mengkilap. Sudah hampir 1 tahun, ibu 3 anak ini membuat dan menjual saus palsu. Sampai saat ini tak pernah ada komplain dari para pelanggannya. Jeki tak perlu bersusah payah menjual saus buatannya, karena Jeki sudah punya 5 warung yang bersedia mengambil saus-sausnya, salah satunya adalah pedagang bakso. Dalam sepekan, Jeki biasanya membuat 50 botol saus palsu.
Satu botol besar dijual seharga Rp1.500 dan Rp1.000 untuk botol kecil. Setiap bulannya, Jeki memperoleh pendapatan kotor Rp2 juta. Entah sampai kapan Jeki akan meracuni orang dengan saus palsunya. Ya kalau misalnya suami saya udah kerja juga udah berhenti kan. Karena suami saya sekarang masih nganggur ya gimana lagi cari uangnya saya. Ya bersalah mah bersalah Pak. Habisnya gimana ya? Sama himpitan ekonomi juga. Jeki sadar apa yang dia lakukan adalah perbuatan salah. Kesulitan ekonomi selalu menjadi pembenaran perbuatannya. Namun orang-orang seperti Jeki akan tetap ada selama permintaan saus palsu masih terus mengalir.